Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita nih. Iya, halo semua. Senang bisa diskusi lagi. Kali ini kita mau gali beberapa intisari penting dari buku The Third Door, karya Alex Banayan. Sumber-sumber kita ini kan cerita soal misinya dia ya, mencari tahu gimana sih orang-orang paling sukses di dunia ini memulai karir mereka. Betul sekali. Dan misi kita sekarang ini coba memahami langkah pertamanya, yang krusial banget. Oke, nah inti bukunya sendiri itu kan ada analogi yang kuat ya. Iya, menarik banget itu. Jadi hidup, bisnis, sukses, itu katanya kayak mau masuk klub malam. Selalu ada 3 cara masuk. 3 cara. Oke. Pintu pertama, itu antrian panjang di depan. Tempat 99% orang nunggu giliran. Lama banget pastinya. Jalur biasa lah ya. Iya, jalur umum. Terus ada pintu kedua. Ini pintu masuk VIP. Buat miliarder, selebriti, orang yang udah punya koneksi. Yang kayaknya susah banget buat kita-kita gitu ya. Nah, bisa dibilang gitu. Tapi kata Banayan, selalu ada yang namanya pintu ketiga. Pintu ketiga, ini yang menarik nih. Ini dia. Jalur alternatif yang nggak kepikiran orang banyak. Mungkin lewat lorong belakang. Atau nekat memanjat jendela atau nyelinap lewat dapur. Pokoknya cara nggak biasa. Oke, paham analoginya. Sekarang kita fokus ke langkah pertama yang disebut di buku ini. Keluar dari antrian. Sip. Ini kedengarannya bukan cuma pindah barisan fisik aja ya. Kayaknya lebih dalam dari itu. Betul banget. Ini lebih ke perubahan pola pikir yang mendasar. Dan kisah si penulisnya sendiri, Alex Banayan, itu jadi contoh nyata gimana langkah ini bisa dimulai. Coba kita bayangin deh posisi dia waktu itu. Mahasiswa baru kan? Iya, masih awal banget. Terjebak di jalur yang kelihatannya aman gitu. Mau jadi dokter, ditambah lagi ada tekanan ekspektasi, terutama dari orang tua imigran yang udah berkorban banyak buat dia. Wah, itu pressure-nya double ya, jalur aman plus harapan orang tua. Tapi di saat yang sama, dia ngerasa bosen, hilang arah. Sampai katanya cuma bisa natap langit-langit kamar. Mungkin ada dari Anda yang pernah ngerasain hal serupa, kayak kejebak di pintu pertama ini. Nah, justru perasaan terjebak itu yang jadi pemicunya loh. Muncul kesadaran kalau jalur konvensional, si pintu pertama tadi itu, belum tentu jawaban buat semua orang atau mungkin nggak cocok buat dia. Jadi mulai mempertanyakan gitu ya. Persis, mulai muncul pertanyaan kunci. Gimana sih orang-orang sukses yang dia kagumi itu memulai? Waktu mereka belum terkenal, belum jadi siapa-siapa, proses mempertanyakan inilah itu udah langkah awal buat keluar dari antrian. Oke, nah ini dia nih bagian yang menurut saya paling gila mungkin ya. Penulis ini kan butuh dana buat misinya wawancara orang sukses dan nulis buku. Iya, butuh modal. Dan alih-alih cari cara biasa, kayak pinjaman atau sponsor gitu, dia malah nekat ikut kuis The Price is Right. Iya, itu bener-bener nggak kepikiran ya. Itu udah jelas bukan pintu pertama atau kedua. Betul. Dan bukan cuma sekedar ikut, tapi caranya itu loh. Ini baru pintu ketiga banget. Dia sengaja pakai baju yang mencolok biar dapat perhatian produser. Biar dipilih jadi kontestan kan tujuannya? Iya. Terus dia coba bikin interaksi aneh, kayak mau jabat tangan rahasia sama produsernya, bahkan sampai komentar soal shawl si produser. Pokoknya gimana caranya biar beda, biar diingat. Nah, ini menunjukkan prinsip penting pintu ketiga kan. Bukan nunggu kesempatan datang, tapi aktif menciptakan celah. Proaktif banget. Dan nggak cuma itu. Di kuisnya sendiri dia juga nekat. Gimana tuh? Dia berani nebak harga barang padahal mungkin nggak terlalu tahu. Terus terang minta bantuan pembawa acaranya pas bingung. Itu kan butuh keberanian juga ya? Iya, itu bukan sekedar nekat nggak jelas, tapi lebih ke memanfaatkan setiap interaksi kecil untuk maju. Dia lihat ada peluang, sekecil apapun, ya diambil. Kayak pas dia menang tipis banget di Showcase Showdown itu kan, ada faktor keberuntungan, tapi dia udah menempatkan diri di posisi itu. Jadi kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar nih, aksi-aksi dia di kuis itu, itulah esensi dari keluar dari antrean. Tepat. Bukan pasif menunggu giliran, tapi proaktif, berani tampil beda, dan gigih maju terus walau belum ada rencana yang sempurna atau jaminan sukses. Kontrasnya jelas banget ya antara rencana awal dia yang aman jadi dokter dengan pendekatan meretas kuis ini buat dapetin modal awal. Kebutuhan praktis yang mendesak itu mendorong dia cari solusi yang sama sekali nggak konvensional. Itu pintu ketiga in action. Tapi
keluar dari antrian ini ternyata ada konsekuensinya juga. Pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus aja. Setelah dia menang kuis, dapat modal, dia langsung berhadapan sama realita. Misi barunya ini, jalur pintu ketiga yang dia pilih, itu bentrok langsung sama ekspektasi orang tuanya. Yang masih pengen dia tetap di jalur aman pintu pertama itu ya. Betul. Keputusannya buat pindah jurusan kuliah itu akhirnya memicu konflik besar sama orang tuanya. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih. Seberapa besar sih komitmen yang sebenarnya dibutuhkan untuk benar-benar keluar dari antrian? Maksudnya gimana tuh? Ini bukan cuma soal tindakan di luar aja kayak ikut kuis tadi, tapi juga soal keberanian mental buat menghadapi konsekuensinya, menghadapi gesekan, rasa nggak nyaman karena mungkin mengecewakan orang terdekat. Dan melangkah ke sesuatu yang sama sekali nggak pasti ya, nggak ada jaminan. Persis, sumber kita menyoroti adanya pertarungan internal itu, antara ketakutan akan ketidakpastian di satu sisi versus kenyamanan dari sebuah kepastian di sisi lain. Pasti berat ya pilihannya. Berat banget, bahkan tindakan dia selanjutnya kayak bikin ruang kerja darurat di gudang rumah ibunya, itu jadi simbol komitmen dia. Dia rela meninggalkan kenyamanan demi mengejar sesuatu yang hasilnya belum jelas sama sekali. Itu komitmen pada jalur baru ini, pintu ketiga. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya langkah pertama ini? Keluar dari antrean. Buat kita semua, buat Anda yang mendengarkan. Intinya, pertama, sadari dulu adanya antrian atau jalur standar dalam hidup Anda. Itu bisa karir, cara belajar, cara berbisnis, macam-macam. Oke, kenali dulu antriannya. Terus? Lalu berani mempertanyakan, apakah antrian ini satu-satunya cara? Apakah ini cocok buat saya? Setelah mempertanyakan, baru ambil tindakan ya. Betul, ambil tindakan unik gak harus sebesar ikut kuis juga sih, bisa jadi langkah kecil aja, tapi beda. Sesuatu yang mungkin terasa aneh atau nggak nyaman di awal. Dan yang paling krusial mungkin, Komitmen pada pilihan itu, walaupun masa depannya belum pasti, penuh ketidakpastian, tetap jalan terus. Oke, jadi pertanyaan refleksi nih buat Anda di rumah atau dimanapun Anda mendengarkan, dalam hidup Anda sekarang ada nggak sih antrian tempat Anda merasa sedang menunggu giliran? Coba dipikirkan, kalau memang ada, kira-kira seperti apa ya pintu ketiga versi Anda? Nggak harus sama kayak Alex Banayan pastinya. Dan apa satu langkah kecil aja, yang mungkin agak nggak terduga, yang bisa Anda coba ambil dalam waktu dekat? Menarik untuk direnungkan ya. Sebagai penutup, ada satu pemikiran lagi nih dari penulisnya untuk Anda renungkan. Dia bilang, punya rencana itu memang bikin hidup terasa lebih aman, lebih mudah diprediksi. Tentu, kepastian itu nyaman. Tapi, dia juga menekankan, dan ini penting banget, tidak ada seorang pun yang meraih mimpi dari kenyamanan sebuah kepastian. Wah, dalam juga ya. Jadi pertanyaannya, kepastian apa nih yang mungkin perlu Anda relakan sedikit demi sedikit untuk mulai mencari dan mungkin menemukan pintu ketiga Anda?